Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan belajar. Terima kasih kepada peserta PKBM Endes Bulungan yang masih setia mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk judul pembelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini yaitu mengenai teks eksposisi dengan tema memberi gagasan cerdas terhadap permasalahan di sekitar kita. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian teks eksposisi. Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri teks eksposisi. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Peserta didik diharapkan mampu mengembangkan dan menulis teks eksposisi sesuai kaidah. Pengertian teks eksposisi adalah teks yang bertujuan menyampaikan informasi, ide, atau gagasan secara jelas, lugas, dan objektif. Berisi pendapat penulis yang didukung fakta dan argumen. Ciri-ciri teks eksposisi. Pertama, penyampaian lugas, bahasa baku. Kedua, bersifat objektif, netral, tidak memihak. Ketiga, berdasarkan fakta dan data akurat. Keempat, mengandung pengetahuan, ide, atau pendapat. Kelima, bersifat informatif dan mengajak berpikir. Struktur teks eksposisi adalah: pertama, tesis atau pernyataan pendapat yang berisi pengantar atau pandangan penulis. Kedua, argumentasi yang berisi alasan, bukti, data, atau fakta yang mendukung pendapat. Ketiga, penegasan ulang yang berisi simpulan atau penguatan kembali pendapat. Jenis ada analitik, tesis, argumen, simpulan. Hortatory, tesis, argumen, rekomendasi. Isi pokok informasi. Teks eksposisi umumnya memuat: pertama, permasalahan. Kedua, argumentasi. Ketiga, pengetahuan. Keempat, rekomendasi. Ciri kebahasaan. Pertama, menggunakan pronomina atau kata ganti yang terdiri dari saya, kita, mereka. Kedua, menggunakan kata benda yang terdiri dari kabut asap, kesehatan, dan lain-lain. Yang ketiga, kata kerja aktif atau pasif yang terdiri dari memengaruhi, dipengaruhi. Keempat, kata sifat yang berisi besar, kecil, lemah. Yang kelima, konjungsi argumentatif yang berisi karena, sebab, oleh karena itu. Yang keenam, ada adverbia yang berisi sangat, mungkin, dan akan. Langkah menulis teks eksposisi. Pertama, menentukan topik yang menarik dan bermanfaat. Yang kedua, membuat kerangka dari tesis, argumen, dan simpulan. Yang ketiga, mengembangkan kerangka dengan fakta dan data. Yang keempat, menggunakan bahasa baku dan logis. Yang kelima, menyunting teks agar lebih baik. Contoh teks eksposisi. Judul: Bahaya mie instan bagi kesehatan. Tesis: mie instan memang praktis tetapi berbahaya bagi kesehatan. Argumen: mengandung lilin, natrium, dan MSG yang dapat merusak tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Penegasan ulang: oleh karena itu, kita perlu membatasi konsumsi mie instan.
rangkuman pada pembelajaran teks eksposisi, yaitu teks eksposisi menyampaikan gagasan secara lugas dan objektif. Strukturnya ada tesis, argumen, simpulan, atau rekomendasi. Jenis, ada jenis analitik dan hortatorik. Memuat permasalahan dari argumen, pengetahuan, serta rekomendasi, menggunakan bahasa baku, logis, dan berbasis fakta. Terima kasih kepada peserta PKBMN Les Bulungan yang sudah mengikuti pembelajaran sampai akhir. Selamat belajar dan sampai jumpa.